Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 21 sampai ayat 29. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 21 sampai 29. Injil hari ini menyajikan bagian terakhir dari khotbah di bukit. Saya akan membagi perikopa Injil hari ini dalam 4 bagian. Bagian pertama ayat 21, bagian kedua ayat 22 sampai 23, bagian ketiga ayat 24 sampai 27, dan bagian keempat ayat 28 sampai 29. Bagian pertama ayat 21. Orang yang terus-menerus berbicara tentang Allah tetapi tidak melakukan kehendak Allah. Mereka menggunakan nama Yesus tetapi tidak mempraktekkan hubungan dengan Tuhan dalam hidup mereka. Saudara dan saudari, apa yang penting adalah untuk tidak berbicara tentang Allah dengan cara yang indah, atau untuk mengetahui bagaimana menjelaskan Alkitab dengan baik kepada orang lain, melainkan yang penting untuk melakukan kehendak Bapa secara konkret. Dengan melakukan kehendak Bapa, kita akan menjadi tanda kehadiran Allah yang nyata dalam hidup kita di dunia ini. Saudara dan saudari terkasih, Yesus juga pernah menyatakan hal yang sama dalam Injil Lukas bab 11 ayat 28. Yesus berkata kepada perempuan yang memuji Maria ibunya, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan melaksanakannya. Lalu bagian kedua ayat 22 sampai 23. Karunia yang dianugerahkan Allah bertujuan untuk melayani sesama. Ada orang dengan karunia yang luar biasa, misalnya karunia bernubuat, mengusir setan, menyembuhkan. Tetapi mereka menggunakan karunia ini untuk diri mereka sendiri, bukan untuk sesamanya. Pada hari penghakiman, mereka akan mendengar kata-kata yang keras dari Yesus. Enyahlah dariku kalian semua yang membuat kejahatan. Kejahatan adalah kebalikan dari keadilan. Yesus juga pernah menegur para ahli Taurat. Mereka ini mengajarkan yang baik, tapi mereka tidak melakukannya. Saudara dan saudari terkasih, Paulus mengatakan perlunya perwujudan daripada hanya kata-kata. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia
dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Lalu pada bagian ketiga ayat 24-27, perumpamaan tentang rumah yang dibangun di atas batu. Kesimpulan terakhir dari khotbah di bukit adalah agar kita mau membuka diri dan mewujudkan kehendak Allah secara nyata. Banyak orang yang mendasarkan hidupnya pada jabatan, pada kekayaan, dengan pemikiran bahwa itu semua akan membuat hidup mereka aman. Demi keamanan bagi diri mereka, mereka melabrak norma-norma agama dan moral, melakukan korupsi dan tindakan-tindakan lainnya. Saudara dan saudari terkasih, keamanan sejati tidak datang dari prestise, jabatan, atau kekayaan. Keamanan sejati berasal dari Allah. Allah telah mengasihi kita terlebih dahulu. Kasih-Nya bagi kita dinyatakan dalam Yesus melebihi segalanya. Allah menjadi sumber keamanan kita ketika kita mengupayakan untuk melakukan kehendak-Nya. Di sana Allah akan menjadi batu yang akan mendukung kita di saat-saat kesulitan dan badai melanda hidup kita. Bagian keempat ayat 28-29. Yesus mengajar dengan berwibawa. Penginjil menutup khotbah di bukit dengan mengatakan bahwa banyak orang yang mengagumi ajaran Yesus karena Yesus mengajar dengan wibawa dan tidak seperti ahli Taurat. Pengajaran Yesus yang sederhana dan jelas dihasilkan dari relasinya yang intim dengan Bapa dan dari kehidupannya yang didedikasikan untuk mewujudkan rencana Bapa. Orang mengagumi dan menyetujui ajaran Yesus. Saudara dan saudari terkasih, marilah kita berusaha untuk menyeimbangkan doa dan tindakan, doa dan prakteknya, berbicara dan melakukan, mengajar dan melakukan apa yang diajarkan. Marilah kita menjadi batu bagi sesama dalam hal kebenaran. Dengan memahami ajaran gereja dan kitab suci dengan cukup baik, kita dapat menjadi batu bagi orang lain yang membutuhkan dukungan iman dalam hidup mereka. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.